Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Rabu 16 Agustus 2023. Seperti biasa, bahan permenungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi hari ini. Bacaan pertama dikutip dari kitab Ulangan bab 34 ayat 1 sampai 12. Digambarkan bagaimana Musa akhirnya tutup usia sesuai dengan kehendak Tuhan dan tidak menyeberangi Sungai Yordan untuk sampai ke tanah terjanji. Dan sebagai gantinya, Yosua dipilih untuk membawa umat Israel menuju ke tanah terjanji. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20, dua hal yang dibicarakan Yesus, yakni mengenai pengampunan. Apabila ada saudara kita yang berdosa, tegurlah empat mata. Jika ia mendengarkan teguran, engkau mendapatkannya kembali. Jika tidak, bawalah 2 atau 3 orang untuk menjadi saksi. Jika juga tidak didengarkan, sampaikanlah kepada jemaat. Dan kalau tidak mau mendengarkan, pandanglah sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Dan pembicaraan lain adalah soal permohonan. Jika dua orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, kalau saya boleh menyimpulkan, kita diajak untuk merenungkan soal mencintai, rasa cinta. Bangsa terpilih dicintai oleh Allah. Meskipun berbagai macam godaan, tantangan, bahkan memberontak, Yahweh tetap mencintai lewat kepemimpinan Musa. Dan mencintai tidak hanya memberi, bisa jadi menegur, menunjukkan kekerasan dalam arti dengan cara keras karena salah dihukum. Hukuman termasuk bentuk cinta. Maka demikian pula pada bacaan Injil, cinta kita wujud nyatakan dengan teguran kasih. Demi kasih itu kita menegur orang agar tidak jatuh ke dalam jurang. Kalau kita menegur orang dengan hati dan tujuannya adalah untuk keselamatan orang itu termasuk cinta. Oleh karena itu, kita membedakan teguran yang bernada miring atau teguran yang bernada positif demi keselamatan orang. Namun seringkali yang terjadi, orang mengkritik atau menegur ini karena iri, karena jengkel, karena dendam, bukan karena kritik membangun, teguran yang membangun.
yang dimaksud dalam bacaan Injil adalah teguran yang membangun, sehingga kita menegur demi keselamatan orang lain. Sayangnya, kritik-kritik kita di dunia ini bukan berdasarkan kasih, tapi berdasarkan kedengkian, kebencian, sehingga kritik itu merupakan luapan kebencian. Kalau demikian, itu bukan cinta. Hendaknya nasihat kita, kritik kita, teguran kita muncul dari dalam hati dan merupakan kritik yang membangun, yang membuat kita semakin mengerti kehendak Allah. Saudara-saudaraku terkasih, dalam praktek kita seringkali membiarkan orang dalam kesalahannya. Kita tidak menegur, sehingga kita membiarkan orang masuk ke dalam jurang. Ini bukan cinta. Maka membiarkan sesuatu apabila orang bersalah termasuk bagian bukan cinta. Kalau kita mencintai, menegur dan menarik kembali, itulah cinta yang sejati. Hanya sayang, kita seringkali takut untuk bertindak demikian. Lebih mudah mengkritik, menegur dengan nada emosi, dengan nada kita bermusuhan. Tapi kritik dan teguran yang muncul dari dalam hati demi keselamatan orang, itulah namanya cinta. Karena cinta, aku menegur kamu. Seperti seorang ibu yang menegur anaknya, ini demi kebaikan sang anak. Oleh karena itu, kita diajari ini melihat pengalaman umat perjanjian lama, di mana Allah seringkali menegur, menghukum agar umat Israel sadar. Di bawah kepemimpinan Musa, mereka mencari kehendak Allah, bukan kehendak pribadi. Demikian pula dalam hidup kita. Hendaknya kita menegur mula-mula 4 mata. Kalau tidak bisa ditambah dengan saksi lain. Kalau tidak bapak jemaat, agar mereka sadar kita menegur pertama-tama karena cinta, bukan karena benci, bukan karena kita dendam. Tapi yang terjadi seringkali sebaliknya. Belajar dari orang-orang dunia, hendaknya kita menegur dengan kasih, bukan dengan rasa iri, menjatuhkan, dan mungkin meluapkan dendam. Kalau ada orang yang mengkritik dengan cara-cara yang tidak baik, misalnya dengan surat kaleng, itu bukanlah kritik, itu luapan kekecewaan, emosi, dan tidak membangun. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita terbuka agar kita saling mengkritik dengan baik dan membuat orang berjalan pada jalan yang lurus. Semoga akhirnya banyak orang betul-betul berani mewujudkan cintanya, termasuk mengkritik, menegur, atau memberikan catatan bagi orang lain yang keluar dari kedalaman hati. Pertanyaan permenungan kita, apakah kita menyampaikan teguran, kritik, ataupun apapun namanya, sungguh muncul dari kedalaman hati, atau karena ego kita, dendam kita, iri hati kita kepada orang lain. Mudah-mudahan akhirnya banyak orang yang betul-betul mengerti bahwa kasih dan cinta itu bentuknya beraneka ragam. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih,
Kami bersyukur karena lewat sabdamu kami kau ingatkan agar kami mencintai orang lain dengan cara masing-masing. Dan kalaupun kami mengkritik atau kami itu menegur, dasarnya adalah cinta, bukan karena emosi, iri dan dendam. Ubahlah hati kami agar menjadi hati yang sungguh-sungguh jernih, yang mampu untuk mengerti cinta yang sejati. Biarkanlah umatmu engkau sadarkan akan pengertian ini, sehingga mereka mampu untuk menegur, mengkritik, ataupun bentuk yang lain. Dasarnya adalah cinta kasih. Kuatkan iman kami yang lemah, bangunkan yang jatuh, sembuhkan yang sakit, ringankanlah penderitaan orang-orang, dan semua yang punya persoalan engkau urai, agar akhirnya kasih menyata di tengah-tengah kami. Semoga akhirnya banyak orang benar-benar menerima, mengalami cintamu dari berbagai macam hal yang kami jumpai, sehingga kami semakin pantas jadi anak-anakmu. Untuk itu ya Bapa, bantu kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya tetap mengingatkan, menghimbau, bahkan setengah mewajibkan agar kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Poster kedua, jauhi kerumunan, pakai masker, dan pola hidup sehat supaya kita terbebas dari mara bahaya, khususnya virus corona. Semoga dengan demikian kita membantu orang lain juga dalam pola hidup sehat. Saya mengingatkan besok pagi setelah misa harian akan diadakan upacara bendera ulang tahun kemerdekaan bangsa kita 6:30. Saya undang umat untuk bisa hadir setelah Ekaristi, ikut upacara. Kita pegang semangat Monsinyur Albertus Gio Pranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia, sehingga kita menjadi teladan bagi warga yang lain. Saya ingatkan tanggal 8 September akan ada perayaan ulang tahun paroki kita, dan akan didahului dengan berbagai macam lomba-lomba untuk memeriahkan itu semua. Silakan berlomba-lomba ikut sehingga memeriahkan ulang tahun paroki kita. Ada perlombaan, ada permainan, ada bulu tangkis, ada lomba tumpeng, ada lomba karaoke dan sebagainya. Silakan menghubungi panitia agar kita benar-benar semakin guyup di paroki ini. Saya ingatkan juga bahwa mulai tanggal 18 sampai 20 di Balai Budaya Losari ada Ngangsu Banyu dengan berbagai macam acaranya. Saya undang umat untuk hadir di BBR memeriahkan Ngangsu Banyu itu, sehingga benar-benar kita terlibat dalam rangkaian itu semua. Terima kasih untuk semua perkenan penjenengan, sumbangan-sumbangan yang diterima gereja untuk entah karya-karya sosial, entah pembangunan, entah pengisian gedung baru. Semoga dengan demikian gereja tetap eksis berdiri untuk karya-karya sosial. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.